Sudah, Kak. Sudah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya, teman-teman. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Atika. Saya dari angkatan 2019. Halo semuanya. Halo, Kak. Halo juga, Kak. Masih semangat nggak nih? Semangat ya? Siap, masih. Ya, siap, Kak. Masih. Oke. Pematerinya hari ini akan saya bacakan ya, kurikulum vitae-nya dengan nama Ibu Dr. Luciani Dewi Asaat. Maaf sebelumnya, namanya Ibu Dr. Luciani Dewi Asaat, SPDMSI, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 10 Oktober 1900. Pendidikan Kimia UPI Bandung, Pendidikan Kimia Institut Pertanian Bogor, Ilmu Kimia Universitas Indonesia, dan pengalaman karirnya. Yang pertama sebagai dosen kimia tahun 2005 sampai dengan sekarang, UI Green Metric Team tahun 2019 sampai sekarang, reviewer ISC PMS UI tahun 2017 sampai 2019, asesor Badan Akreditasi Nasional SMA tahun 2016 sampai dengan sekarang, fasilitator PLPG dan PPG Kimia tahun 2013 sampai dengan sekarang, anggota HKI tahun 2016 sampai dengan sekarang. Oke. Ibu Lucy ini juga mempublikasikan ada judulnya dengan Effect of Sniffing of Kaempferia galagal Essential Oils in Rats, bentuk Producing Book Chapter. Ini bentuknya yaitu jurnal tahun 2014. Selanjutnya ada Production of Polyclonal Antibody Against Acrylamide, bentuknya yaitu Proceeding tahun 2016. Selanjutnya juga ada Purification and Characterization of
polyclonal antibody against acrylamide. Proceeding itu tahun 2019, tahun 2017, dan ada production of polyclonal antibody against acrylamide for immunochromatographic detection of acrylamide using strip. Itu jurnal juga tahun 2019. Nah, yang terakhir yaitu polyclonal antibodies production of toxin, gelatin, and its preliminary study for immunosensor application. Jurnal juga tahun 2020. Oke, untuk Bu Lucia nih dari Asaat, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Atika, moderator kita pagi ini, siang ini. Ya, kemudian anak-anakku, mahasiswa baru pendidikan kimia Untirta, saya ucapkan selamat siang. Setelah istirahat, semoga masih tetap semangat mengikuti kelasnya ya, dari pagi hingga siang gitu. Oke. Baik, ya tadi sudah dikenalkan oleh moderator ya. Ada sudah tahu semua, saya Lucy sebagai salah satu pengajar di jurusan pendidikan kimia di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, tentunya saya menjadi dosen Anda selama Anda menjalani perkuliahan menjadi seorang sarjana. Ya. Oke, hari ini apa sih yang mau kita bicarakan? Ya, tentunya kita akan berbincang-bincang, akan berdiskusi tentang suatu hal yang harapannya dapat memotivasi Anda. Ya. Nah, kemarin sempat kakak kelasnya atau kakak tingkat Anda datang menghubungi saya, Bu, coba meminta bantuan nih, mohon mahasiswa-mahasiswa baru nih dikenalkan mengenai apa itu profesi guru, kemudian dimotivasi nih agar Anda semua bisa semangat menjalani perkuliahan di masa pandemi. Oke, ya, mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Jika tidak, saya bisa menampilkan dari sini. Saya coba ya. Oke. Oke, jika tidak ada yang jawab, saya anggap ini terlihat ya. Baik, materi kita siang ini adalah profesi guru dan motivasi di masa pandemi. Ya, sebagai awalan saya ucapkan pada Anda semua nih, mahasiswa pendidikan kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, selamat. Anda merupakan mahasiswa atau putra-putri pilihan yang masuk ke dalam jajaran atau diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Karena dikala kondisi yang sedang tidak menentu, kondisi pandemi kemarin, saya yakin angkatan Anda adalah angkatan yang sangat luar biasa dengan sistem kelulusan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi sistem ujian masuk perguruan tinggi yang hampir tetap konsisten sama, ya, dan Anda bisa berhasil masuk perguruan tinggi, itu suatu capaian yang sangat luar biasa. Maka kami ucapkan selamat bagi Anda semua yang telah datang dan diterima di perguruan tinggi negeri, terutama di Untirta. Oke. Ini saya di repot jadi admit nih. Mungkin mahasiswa bisa bantu ya, kakak kelasnya yang bisa bantu untuk mengadmit teman-temannya. Nah, sip, terima kasih. Ya, sebelum kita jauh
berbicara mengenai tema kita siang ini, saya ingin mengenal lebih jauh nih mengenai Anda semua. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pilihan masuk ke jurusan pendidikan kimia Untirta itu atas keinginan siapa? Yang kedua, masuk ke pendidikan kimia Untirta merupakan pilihan Anda keberapa? Silahkan tuliskan di chat ya, chatroomnya ya, bisa diaktifkan mungkin ya chatroomnya. Oke, sambil saya stop terlebih dahulu, silahkan agar saya bisa menuliskan di chatroom. Anda bisa menuliskannya. Jadi pertanyaan adalah masuk jurusan pendidikan kimia Untirta itu atas keinginan siapa? Yang kedua, merupakan pilihan Anda keberapa? Oke, ini Sarah nih, kelompok Butana sudah menuliskannya. Oh, tidak usah pakai sembunyi, langsung jawab saja. Untuk melihat ini aja oke, keinginan sendiri pilihan pertama itu dari Iin kelompok Etana, pilihan sendiri dan pilihan pertama dari Syabina, keinginan sendiri, keinginan saya pilihan pertama. Oke, pilihan kedua, pilihan pertama keinginan sendiri. Baik, keinginan sendiri kali ini menjadi guru. Pilihan kedua, pilihan sendiri, ya baik. Ya, pilihan kedua. Keinginan saya pilihan kedua. Sip lah, oke baik, terima kasih. Saya sudah meramu. Oh, saya ingin ada yang ingin masuk ke teknik kimia dan ini ada pilihan kedua saya. Ya. Pilihan sendiri tapi pilihan kedua. Sendiri dan pilihan pertama. Baik. Saya kembali ke share screen ya. Ya, di sini saya sudah cukup mengenal Anda sementara ya, sebelum kita nanti bertemu di perkuliahan itu tentu kita akan mengenal lebih jauh lagi. Bahwa di sini saya mengumpulkan di jawaban Anda pilihan masuk ke jurusan pendidikan kimia Untirta secara garis besar merupakan pilihan Anda sendiri. Tapi ada juga yang ingin masuk ke jurusan teknik kimia ya. Nah, pilihan Anda keberapa itu bervariasi. Ada pilihan pertama, pilihan kedua, dan lain sebagainya. Baik, intinya apapun itu pilihan Anda ya, tetap saya ucapkan selamat pada Anda semua yang sudah masuk ke kampus Untirta tercinta ini ya. Oke, berbicara mengenai lulusan Anda adalah lulusan yang sangat berbeda karakternya dibandingkan lulusan yang sebelumnya. Tentu beberapa bulan lalu kita mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita ya. Perubahan yang terjadi sangat merubah berbagai pola kegiatan, aktivitas segalanya yang ada di permukaan bumi ini. Ya, kalau berdasarkan teori, nah, apa yang dimaksud dengan perubahan itu? Perubahan itu sesuatu yang bersifat bertahap dan sistematis. Dulu, sebelum adanya perubahan atau kondisi pandemi, globalisasi itu merupakan perubahan yang paling nyata. Ya, diantaranya adalah era industri. Tetapi dengan adanya pandemi saat ini, itu perubahan yang membuat semua aktivitas berubah. Oke. Nah ini dia, ada revolusi industri yang sebelum pandemi ini digaung-gaungkan menjadi salah satu perubahan yang akan membuat kehidupan kita berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Revolusi industri 4.0. Anda pernah mendengar itu? Ya, banyak yang meyakinkan dengan revolusi industri itu merupakan fase perubahan yang sangat nyata. Ya. Ini dia revolusi industri 4.0. Apa itu karakternya? Di mana
semua kegiatan manusia itu digantikan atau dibantu dengan yang dinamakan suatu teknologi ya. Nah, biasanya ada yang dikatakan kecerdasan buatan yang dinamakan artificial intelligence ya. Itu merupakan salah satu bentuk aplikasi, yaitu dengan penggunaan baik itu robot ataupun mesin untuk menggantikan tenaga manusia. Pada saat itu, semua itu hanya merupakan rencana atau plan yang memang belum tentu kita dapat mengaplikasikannya. Nah, tetapi Anda bayangkan beberapa bulan yang lalu, kondisi perubahan menjadi pandemi COVID-19 itu tentu membuat kita semua yang tadinya terlena menjadi terbangun. Dan benar-benar kondisi ini terjadi, di mana segala bentuk kegiatan kita ternyata sekarang dilakukan dengan beda. Yang tadinya kita hanya berpikir itu hanya suatu rencana, ternyata kegiatan itu kita harus dapat laksanakan dalam kondisi yang begitu tiba-tiba. Ini dia, artificial intelligence dibutuhkan di karakteristik menjadi salah satu karakteristik di industri 4.0. Nah, ini beberapa hal prinsip ya yang mungkin Anda juga bisa kenali, di mana di prinsip industri 4.0 itu yang pertama adalah kekuatan komputasi yang dibutuhkan, yang kedua konektivitas, yang ketiga adalah big data. Kemudian apa itu prinsip lainnya? Dia merupakan suatu sistem untuk membuat keputusan yang tepat, memecahkan masalah yang mendesak dalam waktu yang singkat. Nah, setelah itu sih prinsip-prinsip industri 4.0 itu juga dikatakan sebagai sistem untuk melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, yang terlalu melelahkan atau tidak aman menjadi suatu hal yang mudah dan praktis. Hal lain dinyatakan bahwa prinsip industri 4.0 merupakan suatu instruksi transfer digital yang direalisasikan pada dunia realistis. Ya. Artinya, Anda bisa membayangkan pada dunia industri 4.0 ini semua yang akan menjadi prinsipnya. Nah, ini adalah tantangan bagi kita ya sebagai mahasiswa nih. Kebanyakan Anda memang ini berperan sebagai mahasiswa, bahwa industri 4.0 itu mengubah cara beraktivitas manusia, cara Anda belajar, cara Anda bersosialisasi. Apakah di antara Anda ada yang kenal satu sama lain sebelumnya? Anda kan berasal dari sekolah SMA yang bermacam-macam. Tidak hanya dari Provinsi Banten saja kan? Saya tahu tidak hanya di Provinsi Banten saja, ada di provinsi yang lain. Nah, tentu Anda belum tentu pernah bertemu, belum tentu pernah kenal ya. Artinya, skala dan ruang lingkupnya sangat-sangat besar, sangat kompleks ya. Nah, ini dibutuhkan suatu tantangan nih bagi kita nih, menyebabkan kita akan berbuat untuk lebih kreatif, untuk lebih inovatif, memiliki kemampuan yang memprediksi masa depan yang sangat berubah cepat. Ya. Oke, sebelumnya saya ingin tahu, boleh apakah siapa yang bisa menanggapi ya, yang ingin bertanya saya sebentar saja. Siapa yang sudah mengenal temannya satu sama lain di sini? Ada? Boleh di-unmute? Oke. Ada yang sudah mengenal temannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kelompok 5 pentas. Iya. Ya. Kalau ini solution siapa? Apa, Bu? Maaf, putus-putus. Oke. Ya. Ini yang sedang bersuara siapa namanya? Perkenalkan diri boleh. Dari mana? Asal sekolah.
Nama saya Fiska Tarisa Putri dari asal sekolah SMK Analis Kimia Nusa Bangsa, Bu. Nusa Bangsa di provinsi? Jawa Barat, Bu, Bogor. Oke. Oh, Kak Bogor ya? Saya bukan yang negerinya, Bu, yang swastanya. Oke, baik. Iya, Iya, Bu. tadi namanya Fiska Tarisa Putri, Bu. Fiska. Iya. Oke, Fiska jangan dulu di ya. Fiska, em, sudah pernah bertemu dengan teman-teman yang satu angkatan di pendidikan kimia ini? Iya, Bu, ada yang satu sekolah. Ada yang satu sekolah kebetulan. Baik. Ada. Yang tidak satu sekolah sudah mengenal? Sudah, Bu. Ada beberapa yang kenal. Kemarin bagaimana sistem perkenalannya? Sistem perkenalan sama kayak gini aja, Bu. Kalau saya tipe yang menurut saya cocok dengan saya chat duluan gitu, Bu. Jadi artinya Anda chat duluan, kemudian berkenalan ya? Iya, Bu. Sip lah. Chat melalui apa? Biasa Zoom dan lain sebagainya? WA, Bu. Terus sama kakak-kakak yang lain juga kayak ada udah pertemuan Zoom bareng-bareng gitu, saling kenal, Bu. Terima kasih. Boleh lihat lagi, Fiska. Ya, Ya. ya sudah respon pertanyaan saya. Baik, betul. Memang jika kita ingin maju, kita harus memiliki kreativitas yang lebih baik dibandingkan yang lainnya. Salah satunya ketika kita ingin berkenalan dengan teman-temannya, saat ini kondisinya kita tidak mungkin untuk bertemu. Mungkin memang belum dilaksanakan pertemuan ketika walaupun Anda sudah dinyatakan sebagai mahasiswa kampus Unita ya. Tetapi ada beberapa temannya dari teman Anda yang memang memiliki usaha ya, dia kreatif untuk mengenalkan diri terlebih dahulu pada teman-teman yang lainnya. Nah, itulah dia salah satu tantangan yang menjadi yang harus kita miliki dalam menghadapi masa kondisi seperti ini. Kita harus kreatif. Nah, di sini saya ingin kembali kepada Anda untuk menuliskan kira-kira saya yakin Anda pernah melakukan hal kreatif ya, dalam hal apa saja. Silahkan Anda boleh tuliskan di chat lagi, kreatif apa yang pernah Anda lakukan. Pengalaman Anda, berdasarkan pengalaman Anda. Saya tutup dulu sementara, agar saya bisa baca chatnya. Kreatif Anda yang pernah Anda lakukan. Ya, silahkan dibuat chat. Ataukah Anda pernah membuat suatu saya tidak tahu, saya tidak bisa membatasi apa hal kreatif yang pernah Anda buat. Oke, sambil kita menunggu ya, tetap Anda tuliskan di chat. Saya akan kembali ke tayangannya. Nah, sambil Anda menunggu, saya punya salah satu video yang bisa Anda nikmati, tonton sambil kita menunggu ini ya. Sebentar, saya zoom dulu. Maaf Ibu, boleh saya aja yang share screen? Soalnya udah saya boleh. videonya. Ya, sip. Terima kasih. Ditampilkan videonya tolong ya.
Dibuat full screen boleh. Oke, baik, terima kasih. Ya, boleh kembali ke PPT. Oke, sudah terkumpul beberapa di chat saya, ya baik. Tadi Anda juga sudah menonton tayangan yang sudah disajikan oleh panitia, ya. Apa itu menurut Anda tadi tayangan tadi? Itulah kondisi Anda saat ini, bukan? Generasi Anda adalah generasi Z yang sangat-sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, ya. Di mana Anda sudah menggunakan teknologi jauh sebelum Anda bisa melakukan apa-apa, ya. Banyak beberapa adik-adik kita yang sudah menggunakan sudah menggunakan teknologi kecil, ya. Anda pun demikian. Saya yakin mahasiswa saya berada di generasi digital, generasi modern, generasi yang kreatif. Nah, sesuai dengan saya pertanyaan pada Anda tadi, hal kreatif apa yang pada Anda lakukan? Saya yakin Anda semua berada di generasi itu, tentang generasi yang menggunakan
bantuan teknologi di dalam kesehariannya. Mungkin berbeda dengan kami yang sangat-sangat jauh sekali rentangnya dengan Anda, tetapi Anda termasuk mahasiswa saya, kakak-kakak tingkat Anda, ya, itu merupakan generasi Z, di mana penggunaan berbagai teknologi sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Nah, jika dilihat dari chat yang sudah terkumpul, ini luar biasa nih, macam-macam sekali hal-hal yang sudah Anda lakukan, ya, dari mulai berhubungan dengan kimia, membuat sabun dari VCO, membuat sabun dari kopi, membuat kerajinan tangan dari bekas bungkus kopi, hal-hal lainnya yang juga belum tentu berhubungan dengan kimia. Ada yang membuat tas dari koran bekas, ada yang juga yang pernah melakukan mengajarkan les dan lain sebagainya, ya. Oke. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata Anda sebagai mahasiswa, ya, yang baru menjadi mahasiswa, dunianya seperti yang sudah saya prediksi, merupakan generasi yang sangat kreatif. Lulusan SMA sudah bisa membuat hal-hal sedemikian rupa, ya. Walaupun saya tidak minta secara spesifik hal kreatif yang berhubungan dengan kimia. Ini ternyata banyak sekali hal-hal yang sudah Anda tuliskan. Oke. Nah, di sini tujuan kita adalah untuk saling memotivasi. Memotivasi harapannya dari obrolan kita kali ini, Anda menambah motivasi untuk belajar gitu. Nah, ini dia. Ya. Ini dia. Jadi jika kita rasakan selama ini, Anda mungkin sudah pernah masuk ke kelas perkuliahan? Sudah masuk mungkin, ya? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Sudah, Bu. Sudah masuk kelas perkuliahan. Tentunya berbeda dengan pada saat kondisi pandemi terjadi, ya kan? Berbagai macam perasaan kita nikmati, naik turun, bosen, ngantuk, jenuh, tugas lagi, itu tentu Anda rasakan saat ini kondisinya, ya. Nah, tetapi itu semua adalah bentuk yang sedang mencari pola, di mana dunia pendidikan, tidak hanya dunia pendidikan, dunia sedang bergeliat, mencari pola untuk membuat suatu hal-hal yang baru, hal-hal yang bisa menyelesaikan masalah, menjadi solusi. Anda adalah era kreatif. Permasalahan saat ini kita menjalani era pandemi, tetapi belum ada solusi yang belum ada yang bisa dijadikan solusi untuk di era ini, terutama dalam hal pembelajaran. Nah, keterkaitan dengan Anda sebagai seorang mahasiswa pendidikan kimia, apakah Anda sudah sadar bahwa Anda di pendidikan kimia, kira-kira apa yang akan Anda jalani selama perkuliahan ini? Kira-kira setelah selesai lulus piadi sarjana akan menjadi apa Anda nanti? Ada yang tahu? Apakah Anda sadar betul setelah selesai Maaf, Ibu, suaranya putus-putus.
Bu Lucy keluar ya? Sepertinya iya, Teh. Kendala sinyal Jawab, Kak. kayaknya. Sepertinya Sebentar, iya, Kak. sinyal deh, Teh. Iya, Teh. Maaf ya teman-teman. Sinyal nih benar-benar gak ada yang tahu. Atika, Iya. ini dulu aja. Suruh tes jargon dulu nggak apa-apa. Sambil Oke, nunggu. iya, tes jargon dulu kali ya. Kalian biar nggak tegang. Pada tegang amat sih semuanya. Santai aja. Coba tes jargon, siapa yang mau mimpin? Siapa yang mau mimpin jargon yuk? Saya lah, Kak. Sambil nunggu Bu Lucy ya. Iya, boleh. Biar nggak Siapa ngantuk. itu? Salsa, Iya, Kak. boleh. Siapa itu? Oke, Salsa dari kelompok 1 ya, Metana. Ya, Kak. Oh iya, Sal, silakan Salsa. Iya, yo teman-teman. Jargonnya ya. Jangan lupa unmute dulu. Iya. Siap belum? Ya, Chemistry Future Leader 2020. Critical Good manner and be a good leader. And be good leader. Oke, siap sudah, Kak. Terima kasih ya, Salsa. Sama-sama, Kak. Iya. Oh ya, kalian jangan pada ngantuk ya. Takut nggak sopan gitu kalau ada dosen sambil, apalagi sambil ini, nopang kepala tuh. Ya. Jangan nopang kepala. Nggak baik. Oke, sebelumnya ada yang tahu jargon pendidikan kimia? Iya betul. Masih pada ingat? Nah, jargon pendidikan kimia dong. Ya, siapa yang mau mimpin lagi? Ada yang mau mimpin jargon pendidikan kimia? Halo. Halo, masih pada semangat ya? Semangat, Kak. Nah, ada yang masih ingat nggak jargon kimia? Yang ini bukan Kak Yang mana? Siapa tuh yang ngomong? Coba. Gimana Alivia. tuh? Oh iya, Olivia. Sok. Gimana? Yang Coba. kimia bereaksi semakan prestasi majukan negeri. Ya benar. Pimpin Iya, dong. betul. Iya, betul. Sip. Mimpin. Jangan ya. Pendidikan kimia Kimia bereaksi Bereaksi. Majukan negeri. Memajukan negeri. bukan negeri. Makasih. Makasih, Olivia. Iya.
Oh iya, halo semuanya. Sambil nunggu Ibu Lusinya masuk lagi. Tadi yang baru setoran yel-yel di sini ada siapa aja? Ada kelompok mana aja? Kelompok Etana, Kak. Oke, Tanah udah. Terus apa lagi? Tadi Etana, Kak. Propana, Kak. apa? Propana. Berarti baru 2 kelompok ya? Saya mau kelompok yang ke-10 dong. Kelompok 10 ada nggak? Oh, kelompok 10. Coba kita lihat kelompok 10 ya, sambil kita nunggu materi. Oke. Kelompok Dekana, ya. Siapa tuh? Dekana Oh, kan. Sabrina ya? Mentornya siapa nih? mentornya siapa ya, mentor? Mentornya siapa nih? Kak Farlina. Oh, Kak Farlina. Kak Farlina. Oke, ayo jangan malu-maluin Kak Farlina dong. Semangat. Ya, coba yuk, yel-yelnya mana? Tunjukin yel-yelnya. Yang Kita kelompok 10. Terus Mana nih jargonnya? Dipimpin sama ketuanya. Pimpin atau Jargonnya mana dari kelompok 10? nggak ada ya ada kelompok. ketuanya nggak? Ada kok nih, ada nih namanya. Siapa ini? Nisa juga. Kok cowoknya diem-diem aja sih? Kelompok 10 Aisyah. Yaudah kita lanjut ke Ayo kelompok. kelompok 10 yuk. Kelompoknya mana? Kelompok 10. Iya. Ayo. Hadir. Halo, hadir. 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 Kita lihat teman-temannya, yel-yelnya gimana. Saya coba sok ya, sok. Ayo. Satu, dua, tiga. Kelompok Kelompok 10 Dekana namanya. Cerdas dan pintar yang jadi ciri khasnya. Warna putih adalah sang pelakunya. Pendidikan kimia jurusan. Kelompok 10 Dekana namanya. Selalu semangat yang jadi ciri khasnya. Merah marah adalah alma maternya. Pendidikan kimia jurusan kimia. Aku bangga jadi mahasiswa Untirta. Aku bangga jadi bagian dari FKIP. Aku bangga sebagai impianku masuk jurusan pendidikan kimia. Makasih. Wah, bagus banget. Kreatif. Mantap. Tahu dari kelompok apa ya? Kelompok 6 deh. Coba kelompok 4 deh. 4 deh. Bulusi. Kelompok berapa? Selamat datang kepada Bulusi. Ya, oke, maaf ya. Ini dia kendalanya di kondisi seperti ini ya seperti ini kendalanya, terkadang hilang sinyal dan lain sebagainya. Ya, Iya, Bu. itulah yang menyebabkan artinya bagaimana kita memotivasi diri kita dalam kondisi seperti ini, terkadang hilang sinyal, terkadang tiba-tiba mati lampu gitu ya. Tetapi kita harus menyelesaikan tugas-tugas seperti ini ya, terkadang perkuliahan atau tugas-tugas perkuliahan. Jadi mungkin di sini kita nanti akan berbicara, saling bertukar
semangat bagaimana bertukar pengalaman lah, bagaimana kira-kira hal-hal yang menjadi tantangan, hambatan, dan rintangan pada kondisi pandemi ini menjalani perkuliahan. Kemudian itu teman-teman yang lainnya nanti saling mengungkapkan ya. Selesai ini mungkin nanti saya ingin meminta ininya, listnya ya. Oke, kembali setelah kita ke PPT ini, tadi saya bicara sampai di mana? Oh iya, sampai di apakah Anda sudah tahu betul kira-kira selesai Anda kuliah ini akan menjadi apa? Ya, kembali ke sana, betul, karena Anda di pendidikan kimia, bahwa Anda tentunya secara realistis nanti akan menjadi seorang guru. Ya, seorang guru. Guru yang memberikan ilmu kepada anak didiknya. Ya, guru apa? Guru kimia. Ya. Nah, ketika tadi saya melihat ada dari chat Anda di awal, apakah keinginan masuk ke pendidikan kimia ini merupakan keinginan Anda? Banyak yang mengatakan bahwa iya, keinginan saya sendiri. Artinya, saya yakin bahwa Anda paham betul bahwa Anda memiliki tujuan, Anda ingin menjadi seorang guru nantinya. Ya. Nah, tetapi beberapa chat lainnya saya melihat yang menyatakan bahwa ini adalah pilihan kedua saya ingin masuk ke teknik kimia, saya ingin masuk ke kimia murni, ya seperti itu. Jangan patah semangat, karena apa? Dengan Anda di pendidikan kimia, minimal ya SIM Anda untuk mengajar, untuk menjadi seorang guru sudah ada di tangan. Jadi pekerjaan minimal yang Anda nanti dapat raup selesai kuliah adalah Anda menjadi seorang guru. Itu minimal. Di luar itu, Anda bisa menjadi analis, Anda bisa menjadi seorang kimiawan, dan lain sebagainya. Anda juga bisa menjadi seorang saintis, dan lain sebagainya. Nah, saya sedikit bercerita ke masa lalu, pengalaman saat bagaimana dulu zamannya saya lulus SMA, ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Dulu sama seperti Anda sekarang masuk perguruan tinggi ada yang namanya UMPTN. Kalau Anda sekarang kan SBMPTN ya. Dan sebelum itu ada yang namanya SNMPTN undangan ya kalau Anda ya. Jadi kalau zamannya saya dulu namanya PMDK. Nah, saya masuk perguruan tinggi di UPI Pendidikan Kimia melalui jalur PMDK. Pada saat itu entah kenapa saya diterima di UPI, padahal saya tidak pernah mengajukan untuk ke pendidikan kimia UPI. Bisa jadi karena nilai hasil UN. Kalau sekarang UN ya, kalau dulu NEM ya pada zamannya saya. NEM mata pelajaran kimia saya adalah tertinggi di SMA saya pada saat itu dulu. Ya. Nah tiba-tiba nama saya diterima di pendidikan kimia UPI sebagai mahasiswa PMDK. Mungkin zamannya Anda sekarang adalah SNMPTN undangan. Nah di mana kalau SNMPTN undangan persyaratannya kalau Anda diterima itu tidak boleh tidak diambil kan. Kenapa? Karena akan memiliki dampak terhadap adik kelasnya nanti, ya kan? Mungkin sama seperti itu. Nah, pada saat itu saya masih memiliki harapan untuk ikut UMPTN. Mungkin kalau Anda namanya SBMPTN ya. Diterima di SNMPTN undangan di perguruan tinggi dan jurusan yang bisa jadi menjadi pilihan kedua Anda atau menjadi targetan kedua Anda, tetapi Anda punya target yang bisa dikejar di SBMPTN. Saat itu, saya tidak berpikir panjang, saya tidak pernah mengeluh, saya terima sebagai mahasiswa pendidikan kimia di UPI. Dan baiknya, ternyata di situ, saya belajar tentang kimia, belajar juga tentang pendidikan kimia. Dan tidak ada yang pernah menyangka jika saya akan bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang lebih tinggi. Ternyata sekarang banyak sekali peluang bahwa Anda seorang guru nantinya ya, itu banyak sekali beasiswa-beasiswa yang bisa Anda manfaatkan untuk melakukan jenjang perkuliahan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang namanya beasiswa ya, beasiswa dalam negeri kalau tidak salah namanya. Nah, itu bisa manfaatkan. Jadi
Anda sebagai mahasiswa pendidikan kimia ternyata punya kelebihan dibandingkan mahasiswa sains ya. Anda belajar tentang pendidikannya, Anda juga belajar tentang konten kimianya. Oke, kita lanjutkan next slide ya. Saya bisa di next dari sini? Tidak bisa. Mohon next slide. Bentar Ibu, ya. Siap. Sudah muncul, Bu. Sudah muncul? Next slide. Ya, ini dia beberapa hal yang diperlukan untuk generasi Anda saat ini. Ternyata di mana tadi karakteristik generasi masa Anda saat ini dan masa yang akan datang setelah Anda, yang tentunya akan menjadi murid-murid Anda nantinya selesai Anda menjadi seorang sarjana pendidikan kimia, ya, tentu generasinya berbeda sekali dengan Anda saat ini. Maka kita harus banyak belajar, kita harus kreatif, kita harus memahami betul atau sadar betul apa yang terjadi dalam lingkungan. Ini dia yang harus diperlukan oleh Anda. Anda belajar literasi, belajar sepanjang masa, belajar aktivitas lainnya, kognitifnya diperkuat, ya. Kemudian pendidikannya juga secara umum, secara utuh menyeluruh Anda harus miliki. Lanjut. Nah, saat ini Anda karena masuk jurusan pendidikan kimia, sekali saya sarankan bahwa secara realistis nanti Anda menjadi seorang guru kimia. Oke, guru kimia. Anda pernah pengalaman dulu melihat guru kimia di SMA? Kira-kira seperti apa sih Anda boleh ceritakan guru kimia Anda dulu di SMA? Tidak usah sebutkan nama SMA-nya, tuliskan saja dengan cepat di chat. Guru SMA kimia saya galak, guru galak, atau misalkan interaktif, atau misalkan menegangkan, atau misalkan menyenangkan. Silakan tuliskan di chat ya. Seperti apa sosok guru kimia Anda berdasarkan pengalaman Anda dulu? Oke, sudahkah ada di chat? Belum. Saya masih menunggu, silahkan. Guru kimia saya dulu mengayomi dan membimbing sampai benar-benar paham. Lanjut. Guru kimia saya seorang pebisnis. Oke, guru kimia saya inspiratif, menyenangkan, lucu, mudah dimengerti. Guru kimia saya teliti dan cerdas. Guru kimia saya enak cara mengajarnya. Guru kimia saya humble, menyenangkan. Guru kimia nasihat, inspiratif, oke, asik. Dan dialah yang menyebabkan saya menjadi menyukai kimia. Oke. Santai tapi menyenangkan, humble, pengertian, mudah dimengerti, banyak prestasi dan cantik. Wah, luar biasa nih. Seru, mudah dimengerti. Oke, baik. Ya, saya yakin bahwa ketika kita di level SMA, sosok guru itu sangat menjadi panutan ya bagi siswanya. Jadi jangan salah, jangan pernah memberikan sosok yang itu memang akan dikenang sepanjang masa oleh siswa ya. Jadi kita hati-hati ketika memberikan sosok pada siswa, karena saya pernah merasakan sebagai siswa, Anda pun sebagai siswa SMA merasakan betul bahwa kenapa Anda minat terhadap kimia saat ini? Karena guru kimia Anda salah satunya ya. Oke, tadi dikatakan bahwa beberapa ada guru kimianya yang humble, guru kimianya cerdas, guru kimianya bisnis, guru kimianya enak cara mengajarnya, guru kimianya pintar, teliti, dan lain sebagainya. Itu guru favorit pengalaman Anda ya. Oke, di next slide. Tegas, mudah dipahami, tapi menginspirasi. Sip. Next slide boleh. Nah, ternyata berdasarkan teori ini ya, guru itu harus memiliki ini 4 dasar ini. Pertama, dia harus memiliki kemampuan teknologi
Apa itu? Artinya begini, seorang guru itu tidak boleh gaptek, ya tidak. Saya yakin di generasi Anda itu tidak ada, ya. Bisa jadi generasi kami itu harus banyak belajar. Oke, kemudian yang kedua, guru itu harus menguasai secara pedagogi. Nah, nanti di semester-semester ke depan Anda akan pelajari apa itu pedagogi, ya. Salah satunya adalah bagaimana, kan begini, banyak ya, mungkin Anda juga pernah menemukan dia pintar, tetapi dia belum tentu bisa menyampaikan kepada orang lain. Nah, tetapi ada orang yang enak menyampaikannya kepada orang lain. Nah, itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan dunia-dunia pedagogi atau bagaimana cara mengajarkan kepada orang lain. Kemudian konten, artinya seorang guru harus paham, harus luas dari segi kontennya. Ya. Misalkan ada seorang guru kimia, kemampuan kimianya harus Anda penuhi. Ya, ketika Anda sebentar saya tutup dulu WhatsApp-nya ya, agar tidak mengganggu pembicaraan kita. Ya, ketika Anda memilih sebagai guru kimia, tentu Anda harus paham betul kemampuan kimianya. Ya. Nah, itu pula yang menjadi targetan saya dulu pada saat saya lulus S1 sebagai sarjana pendidikan kimia. Kemudian saya berpikir untuk memenuhi kemampuan konten kimia, terus kemana nih saya melanjutkan? Oke, pada saat itu saya berkesempatan untuk melanjutkan ke jurusan ilmu kimia di IPB. Ya. Sehingga dengan konten kimianya itu bisa ditambah lebih ini lagi. Kemudian untuk di S3 karena hubungannya dengan riset, ternyata riset-riset kimia yang berdasarkan konten kimianya yang membutuhkan konten kimia yang lebih, saya pilih di UI seperti itu. Nah, tentu ini tidak hanya oleh Anda sebagai guru, ini tentu harus memiliki seluruh kemampuan ini. Berbeda dengan teman-teman Anda yang mungkin dia seorang scientist, ya. Bisa jadi dia tidak harus paham pedagogi, tetapi secara konten dia paham. Satu hal lagi, ternyata guru kimia itu harus berwawasan luas. Tadi disampaikan, guru saya seorang pebisnis walaupun guru kimia. Iya, karena sekarang di bidang apapun, kita harus bisa melihat sisi-sisi yang celah-celah yang dapat menguntungkan untuk kita. Ya. Menguntungkan dalam arti positif ya. Oke, next slide. Ini sebetulnya ada banyak slide, tetapi intinya sama lah. Nah, ini dia beberapa hal domain tentang teknologi, pedagogi, content knowledge yang penjelasan lebih lanjut. Ya, oke, next slide. Ya, ini beberapa tantangannya. Ada yang dinamakan VUCA, ya, volatile, uncertain, complex, dan satu lagi ambigu. Next slide. Oke, boleh lanjut. Jadi penjelasannya saja. Apa itu volatil, apa uncertain, apa itu kompleksitas, apa ambigu itu, ya. Ternyata kembali ke sebelumnya. Nah, ternyata permasalahan dunia pendidikan yang saat berubah dengan cepat saat ini bisa kita atasi dengan bagaimana visi kita ke depan. Kemudian hal-hal yang sulit harus kita permudah dengan penguatan pemahaman. Hal-hal yang rumit harus menjadi tuntutan bagi guru-guru untuk membuat suatu kejelasan. Dan hal yang membingungkan ternyata atau membimbangkan atau ambigu sifatnya, ini harus kita selesaikan dan sebetulnya artinya bisa luas, bisa lincah ya. Oke, next. Ini disampaikan posisi Anda sekarang saat itu adalah menuju ini, ya. SMA menuju ini.
di mana selesai Anda lulus, tidak serta-merta Anda langsung boleh mengajar, tetapi ada yang dinamakan sertifikasi. Nah, di sini ada tambahan bahwa Anda bayangkan ketika mungkin Anda pernah mendengar juga di jurusan pendidikan kedokteran, ya, bahwa S1 kedokteran selesai dalam waktu 3,5 tahun, tetapi saat itu dia belum bisa memiliki sertifikat sebagai dokter, ya. Sehingga setelah itu dia harus melanjutkan sertifikasi dengan yang dinamakan apa ya namanya? Koas ya kalau tidak salah. Ya, seperti itu. Nah, begitu pula di jurusan pendidikan keguruan, di mana S1 pendidikan baru menjadi sarjana. Tetapi belum tentu bisa langsung mengajar, ada yang namanya sertifikasi guru. Oke, next slide. Ya, ini dia beberapa pembelajaran kontekstual di era saat ini. Oke, lanjut. Intinya berbasis teknologi. Nah, ini dia. Bagaimana cara belajarkannya? Anda mungkin nanti dalam mata kuliah di depan akan belajar bagaimana pendekatan kontekstual dan pembelajaran terpadu. Oke, next slide. Nah, beberapa hal contoh model pembelajaran kimia di industri boleh dilihat. Next, nah, contohnya ada kit ya, berbagai macam kit. Ada juga mungkin sering gunakan di di lab di sekolah dulu. Next, kemudian ini berbagai macam recycle dari plastik. Tadi beberapa teman-temannya juga buat itu. Reskrit elektronik. Nah, ini bisa dibuat oleh kita ya. Salah satunya saat ini boleh saya ceritakan sedikit. Tadi beberapa riset saya yang saya sedang jalani saat ini adalah mengembangkan test pack. Test pack untuk apa? Untuk COVID-19 ya. Sebelumnya saya kembangkan test pack untuk kopi, bagaimana di dalam kopi itu ada atau tidaknya akrilamida yang sebagai pencetus kanker, kemudian saya test pack, membuat test pack-nya. Nah, sekarang test pack atau yang namanya rapid test juga kan banyak digunakan ya untuk COVID-19. Kami sedang mengembangkan di kampus Unpad. Basisnya apa? Basisnya adalah kimia. Tapi saya sebagai dosen pendidikan kimia. Artinya itulah yang konten-konten yang nanti akan Anda miliki, bahwa di jurusan pendidikan kimia bukan hanya kemampuan teknologi yang Anda akan peroleh, kemampuan konten yang akan Anda miliki. Ya, baik seperti itu. Terima kasih panitia. Silahkan jika ingin membuat slot untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin dari mabaknya ada yang mau bertanya. Untuk yang mau bertanya dipersilakan ya. Ini kegiatan ini mulai dari kapan nih? Kalau boleh tahu, hari ini berlanjut hingga kapan? Mulai hari ini sampai besok, Bu. Oke, iya. Tetap semangat ya, hari libur. Libur memang libur selama ya, mana lagi ya? Ya, Anda juga semangat nih panitia nih, luar biasa. Sampai tadi malam saya melihat beberapa panitia masih bolak-balik ke kampus untuk menyelesaikan ini. Iya, Bu. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya on cam, on mic, kemudian perkenalkan nama, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sekarang kan lagi zamannya pandemi COVID-19, adakah kemungkinan kita ini memanfaatkan perkembangan teknologi era 4.0 untuk menghentikan pandemi ini? Terima kasih. Untuk menghentikan apa nih?
perkembangan teknologi di era 4.0 untuk menghentikan pandemi ini, pandemi COVID-19. Baik, terima kasih Debbie. Iya, terima kasih. Saya langsung jawab dulu ya. Oke, Ya, Ibu, iya. silakan. Ya. Terima kasih Debbie ya. Tentu kita selalu berusaha untuk bagaimana mengatasi solusi dari pandemi ini. Berbagai riset, berbagai saintis dari berbagai belahan dunia itu sedang mengalami istilahnya berlari lah untuk bagaimana menghentikan atau mengatasi pandemi ini. Nah, sesuai dengan bidangnya masing-masing tentunya. Jadi jika di dunia imunologi ya, yang pernah juga saya pelajari sebelumnya, bagaimana caranya membuat suatu vaksin untuk anti COVID-19. Nah, vaksin itu tentu ternyata tidak mudah ya. Dari mulai antigen yang harus disiapkan, disuntikan kepada hewan uji, diperoleh antibodi, itu bisa jadi berulang-ulang dan berbulan-bulan. Satu hal pengalaman saya pernah membuat vaksin anti akrilamida. Itu cukup panjang ketika menguji cobakan ke berbagai makhluk hidup ya. Dalam satu makhluk hidup yang sama, misalkan kelinci, itu ternyata untuk kelinci 1, 2, 3, dan 4 itu hasilnya berbeda-beda. Ketika disuntikan akrilamida, kelinci 1, 2, 3, 4 untuk setiap individu hasilnya berbeda-beda. Nah, begitu pula para saintis yang sedang mengembangkan vaksin anti COVID-19 ini. Tentu itu perlu penelitian yang sangat mendalam, yang penuh ketelitian, karena kita tidak pernah tahu metabolisme dari setiap makhluk hidup, ya, tidak pernah sama dan tentu itu berbeda. Nah, beberapa sains mengembangkan di pembuatan vaksin. Kemudian riset lainnya ada juga yang mengembangkan di bagaimana untuk mendeteksi penyakit COVID-19. Salah satunya saya mengembangkan bersama teman-teman di UNPAD, Balitfed, IPB, dan Untirta, yaitu membuat suatu rapid test yang sesuai dengan WHO dan dapat sensitif dan membaca atau artinya dapat diyakini bahwa rapid test itu bisa mengenali ada atau tidaknya penyakit yang virus yang sedang menyerang di tubuh manusia. Nah, selain itu teman-teman yang di dunia pendidikan banyak juga mengembangkan riset-riset yang berhubungan bagaimana mengatasi keluhan pendidikan di masa pandemi. Jadi artinya semua bidang, semua lini sedang bergeliat, berlomba-lomba mencari solusi atas adanya kondisi pandemi saat ini. Bersikap optimis, yakin, berharap yang terbaik, kita bisa mengatasi ini semua. Seperti itu, jadi semua orang sedang bergeliat, ya, optimis saja kita. Ya, Ibu, terima kasih. Baik. Bu, ini ada pertanyaan selanjutnya melalui streaming YouTube dari Rizky Ardianto. Iya, ini sambil live streaming YouTube juga, Bu. Oke, boleh. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara yang efektif agar bisa mengembangkan kemampuan riset kita? Terima kasih. Oke, baik. Cara efektif agar mengembangkan kemampuan riset. Ya, sebetulnya kalau kita berbicara riset luas ya. Nah, dalam hal ini kita batasi terlebih dahulu riset apa nih? Artinya kita riset pendidikan, riset sains, riset kimia, ya. Oke, bagaimana cara efektif untuk mengembangkan riset kita? Yang pertama adalah caranya memperdalam teori belajar. Ya. Oke. Perlu saya ceritakan sedikit ya, beberapa mahasiswa di pendidikan kimia di Untirta semester lalu mereka
sedang riset mengenai bagaimana menerapkan salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil siswa. Artinya begini, dia membuat skenario, skenario cara mengajar di kelas yang itu dapat membuat siswanya lebih termotivasi, lebih interaktif. Mungkin pembelajaran yang selama ini teman-teman nikmati di SMA ya. Kan di SMA juga ada beberapa guru yang metode pembelajarannya interaktif, metode pelajarannya menarik dan lain sebagainya. Nah, tetapi dengan adanya kondisi pandemi, mahasiswa kami merubah pola dari pembelajaran interaktif di kelas menjadi pembelajaran itu dibuat seperti video-video pendek. Ya, artinya bagaimana mengajarkan tentang tata nama alkana, alkena, alkuna tidak lagi dituliskan di papan tulis, tetapi bisa menggunakan artificial intelligence dan lain sebagainya. Ya, nah itu dia salah satu bagaimana mengefektifkan, meningkatkan riset kita ya, dengan cara mempelajari. Yang kedua, peka terhadap lingkungan, terhadap semua perubahan dan perkembangan. Mungkin ya. Ya, silakan Atika. Ya, terima kasih Ibu Luciani dari Asat. Gitu ya teman-teman ya, tadi materinya udah bagus banget, Ibunya udah sampein juga tentang apa aja tadi, tentang prinsip industri 4.0, bagaimana apa yang diperlukan di generasi di era 4.0 ini, terus sosok guru kimia di era 4.0 ini kayak gimana, dan seterusnya ya, kayak gitu-gitu. Semoga materi yang udah Ibu sampein dapat bermanfaat juga bagi kalian, gitu ya. Terima kasih Ibu sebelumnya, mohon maaf makasih banyak udah ngeluangin waktunya gitu. Oke, baik, tetap semangat ya teman-teman ya. Semoga menambah semangat tetapi menjadi tidak memusingkan. Jika ada hal-hal yang ingin diskusi lanjut, boleh, saya terbuka ya. Konsultasi apapun silahkan. Baik, terima kasih. Mungkin panitia, jika sudah selesai, saya izin pamit ya. Oh iya Ibu, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Udah foto kan? Terima kasih Bu. Udah Bu. Sip. Dah. Oke. Ya, bagaimana teman-teman? Tadi materinya menarik kan? Menarik, Kak. Menarik, Kak. Ya. Coba, saya mau tanya deh sebelumnya. Tadi Ibunya ngapain materi apa aja sih? Siapa yang berani menjawab? Ulas materi yang tadi, yang Ibunya kasih.